kata Abdul Somad, untuk seorang penista agama itu penjara itu tidak cukup, ya kan? Hanya menghabiskan uang negara kalau para penista agama itu dihukum di penjara, dan tidak akan ada efek jera katanya teman-teman. Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina ajaran Islam, maka lepaslah keimanan dari dalam dirinya. Apa solusi untuk mengatasinya? Maka ulil amri memanggil orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam. Dia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Kalau dia menghina pada hari Jumat, maka dia masih bisa melihat matahari terbit pada hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Senin menjelang tenggelam matahari, maghrib azan berkumandang, dia pun dipanggil. Apakah engkau masih menghina Nabi Muhammad SAW? Apakah engkau masih menghina Allah? Apakah masih menghina Al-Quran? Apakah masih menghina ajaran Islam? Kalau dia mengatakan aku bertaubat, maka at-taibu minaz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti orang yang tak pernah berdosa. Begitulah ajaran Islam. Dari mulai sehitam, legam, kotor, penuh dengan kesalahan, dihapuskan sesuci-sucinya. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal saleh, ulaika, mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa silap salahnya diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Allah membukakan pintu taubat seluas-luasnya. Tapi begitu petang hari Senin ditanya, apakah engkau masih bertahan dengan sikapmu, katamu, cakapmu, akalmu, otakmu, pikiranmu, pendirianmu, pendapatmu bahwa engkau menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran? Dia berkata dengan lantang, gagah, perkasa, jantan, aku tetap dengan pendirianku. Maka jelas orang yang keluar dari Islam, dalam hukum Islam, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tak halal darah muslim ditumpahkan. Makna ditumpahkan, dipancung kepalanya, tumpah darahnya, jatuh ke tanah. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim illa bi ihda thalath, kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh maka dia mesti dihukum mati, dipancung kepala. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, tapi berzina dia dengan orang lain, maka orang ini pun juga dihukum mati. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-battah
Kalau orang yang sudah bersuami, sudah beristri, berzina, maka lemparlah dia pakai batu sampai mati. Ditanam tubuhnya sekerat setengah badannya, semua orang yang melihat melemparnya sampai dia mati. Dan itu pernah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, orang yang menghina agama Islam, mencaci maki ajaran Allah Subhanahu wa taala, at-tariku lidinihi, meninggalkan agama Islam, al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan jamaah, as-sawadul a'zab, maka mereka pun juga halal ditumpahkan darahnya. Tidak ada solusi lain. Dimasukkan mereka ke dalam penjara, maka sesungguhnya menghabiskan anggaran negara untuk memberi makan, menggaji pegawai sipir, jumlah kepolisian tidak lagi mencukupi dengan banyaknya kriminalitas. Akhirnya penjara bertumpuk-tumpuk dengan pelaku maksiat dan dosa, padahal ada hukuman yang memberikan efek jera. Fungsi daripada hukuman adalah supaya orang jera tidak lagi melakukan perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Apakah mengurung orang memberikan efek jera? Ada kalanya memberikan efek jera, tapi berapa kasus justru menjadi penjahat kecil, setelah dikurung berkumpul dengan penjahat-penjahat besar, mereka justru terkontaminasi dan menjadi penjahat lebih besar. Agama Islam datang untuk menjaga. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, bagaimana kabar Anda semuanya? Saya selalu berdoa untuk teman-teman selalu diberi kesehatan, selalu diberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. So, saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, baik di seluruh dunia maupun di seluruh Nusantara ini khususnya teman-teman, ya teman-teman, kali ini saya ingin merespon sebuah video teman-teman. Saya rasa ini harus saya komentari ya, karena ini video sangat berbahaya sekali dari Ustadz Abdul Somad, ya. Videonya itu berjudul Solusi untuk para penista agama, teman-teman. Wow, ya. Jadi ternyata undang-undang penistaan agama rupanya tidak cukup untuk seorang Abdul Somad, ya. Tetapi dia harus membuat satu aturan baru lagi, teman-teman, yaitu yang dianggap sebagai solusi, ya, bagi para penista agama, bagi para penista Allahnya, penista Rasulnya, penista Al-Qurannya, teman-teman. Wow, ya, amazing. Ya, ternyata kata Abdul Somad, untuk seorang penista agama
itu penjara itu tidak cukup, ya kan? Hanya menghabiskan uang negara kalau para penista agama itu dihukum di penjara, dan tidak akan ada efek jera katanya teman-teman, ya. Jadi solusi yang dia berikan yaitu sesuai dengan ajaran Islamnya. Apa itu? Yaitu darahnya boleh ditumpahkan, yaitu dipenggal, dipancung teman-teman, ya. Jadi kalau ada penista agamanya, penista Allahnya, penista Rasulnya, penista Qurannya, itu boleh dipancung. So, ya. Jadi Somad ini membuat negara di dalam negara sekarang, ya. Dia melecehkan apa yang sudah digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh KUHP, teman-teman, ya. Jadi itu diselangkangin oleh Abdul Somad, ya. Jadi dia mau membuat aturan sendiri, yaitu hukum apa? Hukum rimba kalau kita bilang, ya, hukum rimba. Karena hukum itu tidak berlaku di sini, ya. Kalau Somad mau menerapkan hukum itu, silahkan Anda ke Afghanistan sana, bergabung dengan Taliban, ya. Itu lebih baik, itu solusi lebih bagus untuk seorang Abdul Somad, ya. Anda bisa mengungsi atau Anda bisa berimigrasi ke Afghanistan. Anda bisa bergabung dengan Taliban di sana, dan pasti masukan Anda itu bisa diterapkan di situ. Tapi bukan untuk Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, ya. Segala sesuatu itu diatur oleh hukum yang berlaku. Tidak ada hukum lain di Indonesia ini, ya, selain yang tercantum di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, ya. Di luar itu tidak berlaku. Jadi saya sarankan jika Anda ingin memaksakan, ya, apa yang Anda bilang tadi bahwa penista agama itu harus dipancung, dihalalkan darahnya. Menurut Anda ada 3 kriteria orang-orang yang boleh dihalalkan darahnya. Mereka-mereka yang dihalalkan darahnya, ditumpahkan darahnya, ya. 1, pembunuh, ya. Orang yang membunuh itu harus dipancung, ya. Jadi orang yang membunuh orang itu harus dihukum mati atau dipancung, ditumpahkan darahnya, ya. Itu menurut Anda kriteria pertama. Pertanyaan saya, jika orang yang membunuh orang harus dibunuh, lalu orang yang membunuh ini siapa yang harus membunuh dia? Jadi bunuh-bunuhan terus, ya, nggak ada ujungnya. Misalnya Anda membunuh si A, ya, Anda juga harus dibunuh karena Anda membunuh si A, ya kan? Nah, itu. Jadi kalau itu dilaksanakan, akhirnya ada pembunuhan berantai jadinya. Pembunuhan berantai, tidak ada ujungnya, ya, pembunuhan berantai. Ya kan, si B membunuh si A, nanti si C membunuh si B, si D membunuh si C, ya kan, si E membunuh si D, begitu terus. Karena orang yang membunuh orang harus dibunuh, berarti si pembunuh pun harus dibunuh. Begitu akal sehatnya Ustadz Somad, ya kan. Nah, jadi hasilnya adalah pembunuhan berantai. Ya udah, bunuh-bunuhan aja kita semua, ya, di Indonesia ini, nggak ada yang hidup satupun. Oke. Yang kedua, katanya orang yang boleh ditumpahkan darahnya yaitu orang penzina, orang yang sudah punya istri atau suami, ya kan, kemudian melakukan hubungan perzinahan, itu dilempar dengan batu sampai mati. Ini pernah dulu dilakukan, ya, di Perjanjian Lama pun sama. Orang-orang yang memegang hukum Taurat itu juga sama, ya. Tetapi di dalam hukum kasih, di dalam hukum Perjanjian Baru, di dalam kitab Injil yang dibawa oleh Tuhan Yesus, ketika satu orang perempuan kedapatan berzina, lalu dia dibawa ke suatu tempat, lalu orang-orang Yahudi mau melempari perempuan ini dengan batu sampai mati. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu sekalian, ya, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, ya, siapa di antara kalian ini yang tidak berdosa, yang suci, ya, silahkan melempar wanita itu lebih dulu. Silahkan melempar wanita itu lebih dulu," kata Tuhan Yesus.
Apa tanggapan mereka? Mereka semua jadi malu, ya, karena mereka-mereka yang ingin melempari perempuan itu ternyata semua juga pendosa. Ternyata pendosa, ya, pendosa juga begitu. Ya kan? Akhirnya mereka tidak berani melempari perempuan tersebut karena mereka ternyata juga berdosa. Begitu. Lalu Tuhan mendekati wanita tersebut. Ya. Lalu wanita tersebut menyesali perbuatannya dan dia bertobat saat itu, mengakui dosa-dosanya, ya, dan dia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dan Tuhan berkata, "Pergilah, jangan berbuat dosa lagi." Nah, itulah Allah yang Maha Kasih, ya, bukannya melempari orang dengan batu sampai mati, ya, tapi bagaimana caranya membawa orang berdosa ini kepada pertobatan. Itu yang benar. Karena yang namanya membunuh itu pasti berdosa juga gitu. Ya, berdosa juga. Nah, ini bahkan Tuhan Yesus berkata, ya, penghukuman adalah hakku. Akulah yang berhak memberikan pembalasan. Jadi tidak ada manusia yang berhak menghakimi manusia lainnya, apalagi membunuh manusia lainnya. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada manusia yang punya otoritas, ya, diberikan oleh Tuhan untuk membunuh manusia. Tidak. Karena jangan membunuh itu adalah perintah dari Allah sendiri. Kalau ada perintah membunuh, itu dipastikan bukan dari Allah yang Maha Kasih, bukan dari Allah yang Maha Suci, bukan dari Allah yang Maha Kudus, bukan dari Allah yang Maha Benar. Di Alkitab jelas tertulis, iblislah yang menjadi bapamu. Ya. Dia adalah pendusta. Ya. Dia adalah pembunuh manusia dari semula. Jadi kalau ada pembunuh, itu bapaknya adalah iblis. Ya. Kalau ada pembunuh, itu bapaknya adalah iblis. Kemudian Somat juga mengatakan orang yang dihalalkan lagi darahnya adalah orang yang menghina Islam, ya, yang meninggalkan Islam, ya, yang murtad dari Islam seperti saya nih, ya, murtad dari Islam. Itu halal darahnya, ya, halal darahnya. Jadi Somat ini, ya, boleh membunuh saya, boleh menghalalkan darah saya karena saya murtad dari Islam. Halo, Somat, ya. Anda tahu Undang-Undang Dasar 1945, ya, itu menjamin, negara menjamin kebebasan setiap umat beragama untuk memeluk agama apapun, ya, sesuai dengan yang dia yakini, dan bebas, ya, beribadah sesuai dengan agamanya tersebut. Negara menjamin, ini negara hukum, ya, ini negara hukum. Begitu. Jadi saya, siapapun, ya, yang mau keluar dari Islam atau yang mau masuk ke Islam, itu bebas. Tidak ada boleh, ya, tidak boleh ada yang mengintimidasi. Tidak boleh ada, apalagi membunuh. Tidak boleh. Itu urusan saya dengan Tuhan, bukan dengan Anda. Ya, urusan saya dengan Tuhan saya. Ya. Anda tidak punya hak, ya, untuk mengintervensi orang mau berkeyakinan apa. Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Maaf, kalau saya tidak yakin dengan Islam bisa membawa saya ke surga, saya boleh dong cari yang lain yang lebih meyakinkan saya bahwa melalui agama ini saya bisa ke surga. Itu hak saya, itu hak azazi saya sebagai warga negara, bahkan hak azazi saya yang mendasar sebagai manusia. Ya, tidak ada urusan Anda, tidak ada urusan Anda. Ya, jadi sorry, Anda tidak berhak, ya, untuk membunuh-bunuh orang yang pindah agama. Saya sarankan jika Anda ingin mengaplikasikan, ya, hukum khilafah itu, ya, pergilah
ke Afghanistan sana. Mungkin Anda bisa di situ menjadi pembesar. Mungkin Anda di sana dapat jabatan di Taliban sana. Ya kan? Jadi siapapun Anda yang ingin membuat negara khilafah agar tidak capek-capek, tidak perlu pertumpahan darah, tidak perlu mengorbankan orang-orang tidak berdosa di negara ini, silahkan hengkang dari Indonesia pindah ke Afghanistan. Di situ ada tempat untuk kalian, bukan di Indonesia. Di Indonesia tidak ada tempat untuk khilafah. Karena kami orang-orang Indonesia mencintai negeri ini. Kami tidak mau Indonesia hancur oleh orang-orang seperti kalian. Saya berpesan, ketika kita meyakini bahwa kekhalifahan ini adalah satu kebenaran, maka tidak ada keraguan sedikit pun dari kita untuk menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain. Siap? Takbir! Gerakan revolusioner perlawanan terhadap negara itu selalu dimulai dengan wacana daulah khilafah Islamiyah ini. Semua artinya begini, kalau memang ini beririsan dengan kepentingan Islam secara ajaran, secara tafsir, tentunya negara-negara Arab tidak melarang gerakan ini. Tapi karena ini adalah politisasi agama, gerakan-gerakan politik yang dijubahkan agama, maka kemudian negara-negara Arab melarang itu. Walaupun resiko yang akan kita hadapi, harta, jiwa, harus kita korbankan. Siap? Allahu Akbar! Gerakan-gerakan daulah khilafah Islamiyah ini adalah gerakan-gerakan yang dibuat untuk memicu gerakan revolusioner di banyak negara. Ini dicetuskan pertama kali oleh Said Qutb melalui tafsir Al-Quran namanya Fi Dhilalil Quran, lalu kemudian diteruskan dengan manifesto politik Islamnya Said Qutb dalam Ma'alim fil Thariq. Jadi memang daulah khilafah ini di mana-mana selalu dimunculkan untuk men-trigger masyarakat supaya melakukan perlawanan terhadap negara. Visi dan misi kita udah jelas, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Mudah-mudahan kita sempat melihat itu. Allah tegakkan din di muka bumi, walaupun tidak utuh, minimal kita lihat daunnya sudah tumbuh, kita lihat daunnya mulai meninggi, kita lihat bunganya mulai merebak. Jangan juga kemudian seolah-olah ini agama, seolah-olah khilafah ini menjadi sistem politik yang sangat terhormat. Sejarah-sejarah khilafah di dunia, terutama di dalam Islam, itu juga penuh dengan kekejaman-kekejaman. Ini juga tidak boleh kita pungkiri. Mana ulama-ulama pada zaman Mu'tazilah juga dibunuh habis-habisan, digantung di pohon kurma, sampai 6 bulan mayatnya tidak diturunkan, sampai dimakan burung gagak dan sebagainya. Bagaimana cicitnya Sayyidina Ali dipenggal lehernya, ditaruh di tempat penampungan air, dan kepalanya digelindingkan. Bom waktu. Kita hari ini menunggu waktu. Waktu sebagaimana Nabi Musa mendapatkan kekuasaan atas dasar ketentuan Allah. Yang dikejar-kejar musuh, yang dimusuhi, yang diusir, yang ditindas, sampai Allah berikan kekuasaan. Mana ada pemerintahan yang permisif terhadap penolakan atau pemberontakan atau resistensi?
Tidak ada. Artinya jangan kemudian khilafah ini seolah-olah suci, luhur, ini pasti lurus, tegak, bullshit. Saya kira saya tidak. Saya sudah pahami semua sejarah khilafah itu, semuanya juga penuh dengan kejahatan-kejahatan. Ini yang harus diketahui oleh publik. Sebagaimana Nabi Nuh, sebagaimana Nabi Isa, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Hari ini kita nunggu bom waktu. Kita tidak punya daya dan upaya untuk menegakkan Islam ini. Kita perhatikan khalifah kita kemarin. Kita saksikan khalifah kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lihat Sudan itu pada zaman presidennya Ja'far Numeri mengkonversi hukum kolonial kepada hukum agama syariah tahun 83. Apa yang terjadi setelah itu? Sudan terlibat dalam perang saudara terpanjang di dunia yang kemudian pada akhirnya memisahkan negara itu menjadi dua bagian. Sudan Utara yang Islam dan Sudan yang Selatan yang Kristen terbelah. Jangan bicara NKRI kalau mereka masih menyuarakan daulah khilafah. Pada akhirnya negara ini akan terpecah-pecah. Jangan bantah itu. Karena daulah khilafah ini nantinya akan menggunakan negara sebagai negara agama, teokrasi. Orang-orang yang non-muslim itu akan dipaksa menggunakan hukum agama, penguasa pada saat nanti. Dan itu memang sudah banyak terjadi. Artinya jangan kemudian khilafah ini seolah-olah suci, luhur, ini pasti lurus, tegak. Bullshit. Sudah pahami semua sejarah khilafah itu, semuanya juga penuh dengan kejahatan-kejahatan. Ini yang harus diketahui oleh publik. Bagaimana Sayyidina Utsman dibunuh, bagaimana Sayyidina Ali juga dibunuh, bagaimana Sayyidina Husain dipenggal, lehernya ditancapkan ke ujung pedang dan diarak di jalanan di Damaskus. Ketika di Cordoba, khalifah di Cordoba itu menganggap ada 300 ulama dari Toledo akan melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan dirinya. Dia dibakar, disalib di pinggiran sungai Guadalquivir. Ulama semua itu, sesama Islam. Dan bagaimana kisah-kisah tentang perang Jamal, perang sifil di dalam Islam yang memfitnah satu sama lain sesama umat Islam, hanya ingin tujuannya politik. Ini sejarah-sejarah kelam yang harus kita ketahui bahwa khilafah ini persoalan ideologi politik, tidak ada lagi. Dan politik itu memang selalu menggunakan agama supaya kejahatannya itu selalu terlihat terhormat. Ini biasa. Seperti diketahui, daftar penceramah intoleran dan radikal di tanah air belakangan beredar luas dan viral usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti istri TNI Polri tak mengundangnya. Dalam daftar yang beredar luas itu, Ustadz Felix Xiao kembali disebut sebagai penceramah intoleran dan radikal. Ini terlihat dalam daftar penceramah radikal terindikasi intoleran dan radikal yang beredar di grup-grup WhatsApp. Nama Felix Xiao pun muncul dalam daftar tersebut dan berada dalam posisi nomor urut 2. Tak ketinggalan Ustadz Abdul Somad atau UAS pun masuk daftar 10 besar bersama Ustadz Felix. Hanya saja, Ustadz Abdul Somad atau UAS menempati urutan kelima setelah Ustadz Fatih Karim dari Bogor. Bukannya menyampaikan protes, Ustadz Felix Xiao justru membagikan tangkapan layar pesan WhatsApp bersih 10 daftar penceramah radikal itu dalam akun Instagram pribadinya. Dalam komentarnya, Ustadz Felix mengatakan, beredar viral 180-an nama penceramah radikal dan disarankan enggak boleh diundang dan didengar. Penceramah yang pernah dilabeli anggota HTI itu menambahkan bahwa tahun 2017 dirinya menjadi tokoh radikal nomor 2 setelah Habib Rizik Syihab. Sekarang jadi nomor 2 lagi, kapan aku bisa number 1? Ujarnya sambil memberikan emotikon tertawa. Selang beberapa hari setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta TNI Polri tidak lagi mengundang penceramah radikal, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT meminta jajaran kementerian, lembaga pemerintah, hingga masyarakat harus ikut memberi perhatian. Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Ahmad Nur Wahid dalam keterangannya pada Sabtu 5 Maret 2022 menyebutkan bahwa paham radikalisme sejatinya adalah paham yang menjiwai aksi terorisme yang selalu memanipulasi dan mempolitisasi agama. Dia menyebutkan penceramah radikal jangan dilihat dari penampilannya, tapi dari isi materi ceramah yang disampaikan.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita, umat Kristen, bagaimana harus bersikap kepada para penista agama. Ya, itu sangat berbeda dengan yang diajarkan oleh kitabnya Abdul Somad. Ya, Tuhan kita tidak pernah mengatakan halal darah orang yang menistaku, yang menista Kristen, yang menista anak-anak Tuhan, yang menista Alkitab, boleh dipancung, boleh dibunuh. Tidak, Tuhan Yesus tidak mengajarkan demikian. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang penista agama? Mari kita buka Ibrani 10 ayat 29 sampai 31. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Menginjak-injak anak Allah artinya menista Tuhan Yesus. Ya. Yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Artinya yang menista penyaliban. Ya, seperti Abdul Somad yang mengatakan bahwa di balik salib ada jin kafir, itu termasuk penistaan yang menganggap najis darah perjanjian. Ya. Kemudian dan yang menghina roh kasih karunia. Roh kasih karunia adalah Roh Kudus. Ya. Jadi kebiasaan dari Agustan, ya, Yahya Waloni yang cenderung menghina Roh Kudus, dan apa sikap kita terhadap mereka-mereka ini? Apakah sama kita disuruh membunuh, suruh memancung, memenggal mereka, ya, menghalalkan darah mereka? Itukah yang diajarkan oleh Tuhan kita? No, ya, tidak sama sekali. Apa kata Tuhan kita? Kita lanjutkan ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, ya, pembalasan adalah hakku, katanya. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Wow, ya. Jadi pembalasan terhadap mereka, si penista-penista agama ini, itu adalah dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan mereka pembalasan. Ya, pembalasan itu bisa terjadi selagi mereka masih hidup di dunia ini, dan di akhirat nanti itu sudah pasti. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ya, wow, serem. Ya, serem kalau sudah jatuh ke tangan Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi kalau kita dihina, kalau penyaliban Kristus dihina, kalau Tuhan Yesus dinista, ya kan? Kalau Roh Kudus dinista, tidak perlu membalas, teman-teman. Cukup kita doakan, kita berkati saja. Saya bacakan untuk kita semua peristiwa pada saat Yesus ditangkap. Di Lukas 22 ayat 47 sampai 51. Saya bacakan untuk kita semua supaya mengerti apa sebenarnya yang terjadi, ya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Ya, Yudas sudah berjanji dengan para penangkap ini, ya, siapa nanti yang saya cium, itulah orangnya, ya, itulah Yesus itu, begitu. Ya, karena orang ini juga nggak kenal, ya, tentara ini nggak kenal siapa itu Yesus, begitu kan? Nah, orang-orang ini nggak kenal siapa itu Yesus, mungkin nggak tahu wajahnya seperti apa. Maka Yudasnya sudah bilang, kalau nanti kamu lihat siapa yang saya cium, nah itulah dia, itulah Yesus, begitu ya. Jadi dia menjual Yesus dengan 32 uang, ya, keping perak. 32 keping perak, teman-teman, dijual oleh Yudas, ya, pengkhianat, ya. Nah, maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Wow, Tuhan Yesus tahu, ya. Tuhan Yesus tahu hati orang. Ya, dia tahu apa yang ada di hatinya Yudas, ya. Yudasnya sampai kaget, ya. Wow.
namanya itu juga Tuhan. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan tuh Yesus nggak tahu kapan datang hari kiamat, ya itu sebenarnya kalian nggak ngerti. Bukan dia nggak tahu hari kiamat, ya kan? Itu untuk menyatakan bahwa belum saatnya lah kamu tahu tentang hari kiamat itu. Yang tahu cuma Bapa. Tapi dia tahu apa yang ada di dalam hati orang. Dia tahu apa yang ada di dalam hatinya Yudas. Apa yang sudah dilakukan Yudas dia juga tahu, karena dia adalah Allah yang Maha Tahu, ya. Dia berkata, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Yudas sampai kaget. Sampai dia menyesal, ya, ketika Yesus dibawa ke tiang salib, menyesal dan pergi gantung diri, teman-teman. Yudasnya, ya. Saya lanjut ayat 49. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Kata murid, ya, gimana kalau orang yang mau menangkap engkau ini kami serang pakai pedang? Gimana? Kata murid. Tapi apa kata Yesus? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Ternyata satu orang dari murid ini menyerang telinga hamba dari imam besar sampai putus telinganya, teman-teman. Copot, telinganya copot, ya. Lalu apa kata Yesus? Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Bayangkan, itulah Tuhan kita, beda banget gitu, ya. Ya, beda gitu. Di telinga dari hamba imam besar itu diambil oleh Tuhan Yesus, ditempelkan lagi ke tempatnya dan sembuh. Ya, tertempel lagi seperti biasa. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dia mengasihi musuhnya. Ya, bagaimana dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah yang kita tiru, itulah yang diajarkan juga kepada kita. Ya, berbeda dengan yang diajarkan oleh Abdul Somad. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seberapa bahayanya sih khotbah-khotbah radikal seperti yang dilakukan oleh Abdul Somad ini? Saya mengecek, teman-teman, ya, komentar, ya, di videonya itu, karena ini disiarkan dari UAS official, ya, dari channel YouTube-nya UAS sendiri, ya. Saya mengecek begitu. Ternyata memang ada provokasi dengan khotbahnya ini, teman-teman. Ya. Salah satu komentator berkata, "Semoga Tuan Guru UAS tetap istiqomah, berantas kaum liberal, sekuler, komunis dan ateis," katanya. Ya. Jadi berantas kaum liberal, ya. Ini orang-orang dikatakan ini anti pemerintah, ya. Berantas kaum sekuler, katanya. Udah jelas ini, ya. Ini sudah jelas mengarah kepada anti pemerintah atau makar, ya. Jadi khotbahnya UAS itu sudah cenderung kepada makar. Ya, dia sudah melawan negara. Melawan hukum negara sama dengan melawan negara. Ya kan? Dia ingin menegakkan hukumnya sendiri, yaitu hukum syariah atau khilafah. Kemudian komentator lain berkata setelah mendengarkan khotbahnya Abdul Somad ini, "Kalau ada yang berani menistakan agama di depan mataku," katanya, "saya pastikan hari itu nyawanya habis." Bayangkan, ya, sangat terprovokasi dengan khotbahnya Somad. Terbakar. Ya, dia bilang kalau ada yang menista agama kalau ada yang berani menista agama di depan mataku, katanya, ya, saya pastikan hari itu juga nyawanya habis. Ya, berarti dibunuh, dipenggal, ya kan, ditumpahkan darahnya. Karena Abdul Somad tadi bilang orang yang menista agama itu boleh dipancung, boleh dibunuh, boleh dimatikan, begitu ya. Si pendengar ini jemaahnya, ya, apa jemaahnya sudah tahu? Saya lihat di komentar dari videonya. Terbakar, terpancing, menjadi radikal, ya, menjadi radikal. Saya meminta kepada Menteri Agama supaya menertibkan ustadz-ustadz yang sudah masuk ke dalam list ustadz-ustadz radikal. Jangan cuma sampai di list doang gitu. Terus tindakannya apa? Ya, jangan cuma di list doang, ini ustadz radikal jangan diundang, ya. Jangan diundang oleh polisi, oleh TNI.
Iya kan? Emangnya yang mendengarkan dia cuma polisi dan TNI. Rakyat yang lain bagaimana? Begitu. Ya. Itu bagaimana itu? Sampai di situ doang, sampai di list doang. Iya kan? Sampai cuman tidak boleh diundang oleh TNI dan Polri atau kepolisian. Terus yang lainnya boleh. Di mana-mana gitu ya, khotbah tentang radikal di luar TNI dan Polri. Gak bisa gitu. Jadi harus ada tindakan apa. Jangan cuman tinggal di list doang. Konsekuensinya apa dong? Ya kan, Anda lihat ini, ketika Abdul Somad berkhotbah, ya, sampai ada yang berkata, kalau ada yang berani di depan mata saya menista agama, katanya, di depan mata saya pastikan, ya, hari itu juga nyawanya habis. Ini baru satu yang berkomentar ini. Mungkin banyak, ada ratusan mungkin yang terbakar, atau ribuan, atau mungkin jutaan di luar sana yang mendengarkan khotbahnya Abdul Somad. Mau jadi apa negara ini? Jadi saya minta pemerintah, ya, Kementerian Agama, ya, atau Polri, Kapolri, dan yang terkait semuanya, amankanlah, ya, ustadz-ustadz yang radikal. Jangan hanya membuat list selesai. Untuk apa list nama? Tidak berguna, tidak berguna. Harus ada eksekusi, harus ada tindakan tegas. Begitu. Ya, kalau tidak mau negara kita ini hancur. Ya. Kalau tidak mau negara ini hancur. Kalau dibiarkan, ya, dibergentayangan ustadz-ustadz radikal seperti ini. Kalau kami orang Kristen, maaf, tidak takut mati. Ya, cuman kasihan aja negara ini kalau hancur, kasihan anak cucu, Bung. Ya, anak cucu kita itu mau seperti apa? Begitu, pikir dong. Ya, pikir. Jadi ingat anak cucu, mau dikasih negara seperti apa nanti? Mau diwariskan negara seperti apa ke mereka? Kemudian ada lagi komentar katanya, harusnya yang menghina azan juga dipancung lehernya katanya. Siapa itu? Ya, yang dia maksud adalah Menteri Agama Gus Yakut. Yang menghina azan katanya. Harus dipancung juga lehernya. Coba bayangkan, setelah mendengarkan khotbahnya Abdul Somad. Dan saya mendengar, ya, Menteri Agama itu diharamkan untuk menginjak tanah Minang. Yang mengharamkan itu adalah mantan wali kota Padang. Haram menginjak tanah Minang, seolah-olah tanah Minang itu miliknya. Itu kadang heran dengan orang-orang seperti itu. Dia tidak tahu, selagi satu daerah itu merupakan bagian dari wilayah hukum Republik Indonesia, itu punya Indonesia, bukan punyanya orang per orang begitu, atau punyanya kelompok tertentu. Kecuali Sumatera Barat itu udah merdeka menjadi negara sendiri atau menjadi kerajaan sendiri, baru bisa bicara seperti itu. Masa Menteri Agama diharamkan menginjak tanah Minang? Bayangkan. Seperti orang tidak sekolah gitu, ya. Seperti orang tidak sekolahan gitu, ya. Sembarangan bicara. Heran saya juga. Heran. Mantan wali kota, kok bicaranya seperti orang tidak berpendidikan? Kemudian ada lagi yang berkomentar, tegakkan hukum Islam. Nah, tegakkan khilafah artinya. Ya, inilah hasil dari dakwahnya Abdul Somad. Silahkan Anda yang mendengarkan saya renungkan. Akankah orang-orang seperti itu dibiarkan saja? Atau seperti apa? Jadi sebenarnya, kalau boleh saya memberikan saran, harus dibuatkan regulasi khusus untuk para penceramah ini.
dibuatkan kode etik, ya, yang jelas, yang mengikat tentang apa? Tentang materi-materi yang disampaikannya dalam khotbah. Kalau bisa khotbah tuh ya mencerdaskan bangsa ini, yang mencerdaskan anak bangsa, yang bikin bangsa ini lebih maju, ya, yang bikin manusia-manusia menjadi lebih baik. Itu yang harus diceramahkan. Bukannya menciptakan orang-orang seperti ini yang brutal-brutal ini begitu. Ya. Bagaimana bisa orang mendengarkan khotbahnya menjadi lebih baik? Yang ada ini brutal semua begitu. Hasilnya. Jadi harus secepatnya dibuatkan regulasi khusus untuk para pendakwah.